Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk semua teman-teman dimanapun teman-teman berada. Di video saya kali ini saya ingin membahas masalah suara nyuling pada bagian gardan motor Scoopy. Kita dengarkan dulu teman-teman. Seperti ini suaranya. Jadi suara nyuling yang saya maksud seperti itu kawan-kawan. Ketika digas pada RPM menengah ke atas, maka akan terdengar suara seperti suara nyuling. Jadi di sini motor ini mengalami kendala seperti itu. Motor ini sudah diganti aspuli dengan yang baru, tetapi masih tetap suaranya nyuling. Jadi kawan-kawan, kita analisa dulu bagian gear yang mana yang mengalami kehausan yang mengakibatkan menimbulkan suara seperti suara nyuling pada motor Scoopy ini. Yuk kita kupas secara perlahan dulu, kita kupas. Tapi sebelumnya jangan lupa, apabila video ini dianggap bermanfaat, tolong bantu subscribe channel saya, yaitu channel YouTube saya Wiwin Bengkel. Terima kasih dulu untuk sebelumnya untuk teman-teman. Pertama-tama kita buka dulu bak bagian spitinya untuk pembongkaran yang lebih lanjut. Kita bongkar dulu pada bagian bak spitinya, itu bagian pulinya kita cabut, kita lepas. Nah, di situ terdapat baut berukuran 10 yang akan kita buka. Jadi kawan-kawan, penyebab suara nyuling yang saya katakan ini pada motor Scoopy ini bisa terjadi karena kelalaian kita dalam mengganti oli gardan atau oli gearboxnya, atau bisa juga karena kemungkinan yang lain yang belum bisa saya katakan di sini. Jadi bisa dari karena terlalu lama olinya, atau kemungkinan yang lain juga bisa. Jadi kawan-kawan, saya sarankan untuk penggantian oli gardannya sesuai dengan standar pabrik atau sesuai dengan standar yang diberikan panduan oleh pabrik yang menciptakan motornya. Nah, pada motor ini setelah bagian bak CVT-nya sudah terbuka, lanjut kita buka bagian roda atau komponen-komponen yang lain untuk membuka pada bagian gearboxnya. Pada bagian gearboxnya terdapat ada 4 buah gear atau 4 buah komponen. Nah, di sini ada, saya bilang, gigi 2 tingkat atau gear 2 tingkat. Saya pegang ini adalah gigi 2 tingkatnya, dan ada as rodanya. Nah, itu teman-teman, di situ ada 3 dan masih terpasang 1, itu as pulinya. Pada bagian aspuli ini juga ada gearnya. Pada bagian belakang aspuli terdapat gear. Jadi analisa kami mengatakan bahwa komponen yang mengalami kehausan terdapat pada bagian gearbox ini. Untuk komponen yang mengalami kehausan atau yang mengalami kerusakan yang menyebabkan suara seperti nyuling, bisa kita lihat dan kita analisa lebih lanjut bagian manakah yang mengalami kendala. Nah, di sini aspulinya baru diganti.
baru diganti oleh teman-teman kita. Jadi besar kemungkinan aspulinya tidak mengalami kendala. Untuk menganalisanya kawan-kawan, kita lihat pada giginya. Apabila ada seperti goresan-goresan yang cukup dalam, atau bekas kehausan atau gesekan-gesekan yang lebih dalam, maka bisa kita katakan bagian itulah yang mengalami kendala. Baik gear yang mana, apa gear 2 tingkatnya atau gear-gear yang lain, bisa juga kemungkinan yang itu gear 2 tingkat atau gear yang mengantarnya atau as rodanya. Jadi untuk pengecekannya, kawan-kawan bisa dengan cara mengamati bagian gear mana yang mengalami gesekan yang lebih dalam untuk menganalisanya. Untuk proses kerja pada bagian gearbox ini bisa teman-teman lihat. Untuk cara kerjanya seperti ini kawan-kawan. Nah, di situ ketika kita putar bagian as rodanya, maka komponen yang lain akan ikut berputar. Untuk cara kerja seperti ini juga kawan-kawan, kita bisa menentukan bagian gigi mana yang mengalami kendala atau ada apabila putarannya terasa berat atau terasa ada yang mengganjal, berarti salah satu gigi mengalami kendala. Jadi untuk putaran pada gearbox ini, sistem kerjanya ia akan terasa halus atau terasa lembut. Ketika kita putar terasa enteng atau ringan. Nah kawan, untuk menganalisa sudah saya katakan tadi, perlahan-lahan kita putar pada bagian as roda atau aspulinya agar bisa kita menentukan bagian mana yang mengalami kendala. Karena pada motor-motor yang lain atau metik-metik yang lain tidak saya sebutkan, apabila sudah mengalami kehausan pada bagian gardan yang menyebabkan suara-suara, bisa saya katakan suara-suara nyuling, untuk menentukan bagian gigi yang mana cukup beraneka ragam. Di sini tidak saya kupas bagian mana yang mengalami kerusakan, tetapi hanya saya sarankan untuk pengecekannya apabila ketika kita cek satu persatu gearnya ada yang kelihatan atau terasa atau diraba mengalami adanya gesekan-gesekan yang dalam, maka bisa dipastikan gear itulah yang mengalami kendala atau mengalami kehausan. Jadi untuk menganalisanya secara perlahan bisa kita terawang dan kita raba. Bisa kita lihat dulu dan diraba bagian gear ya satu persatu. Dan jangan lupa untuk kawan-kawan juga untuk pengecekan bagian yang lainnya, bagian bearing-bearingnya juga dicek. Bisa juga karena pengaruh bearingnya sudah mengalami kehausan hingga menyebabkan putaran pada gearboxnya tidak stabil dan mengakibatkan gesekan-gesekan yang lebih dalam. Itu juga salah satu penyebabnya yang menyebabkan motor mengalami nyuling. Terima kasih kawan, semoga bermanfaat. Itulah info dari saya. Apabila ada kesalahan dalam kata-kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hitam dari kami. Terima kasih.